Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Bapak yang satu ini ya kemarin kita lihat di media dia ngamuk atau marah di ruang debat Bapak Pendeta Budi Asali. Nah, saudara dalam Tuhan, kenapa dia marah nanti kita bahas. Namun sebelumnya ya mari kita melihat video yang berikut. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kita akan bahas lagi kelanjutan yang kemarin. Ada seorang bapak-bapak yang ngamuk-ngamuk ya waktu debat antara Pak Buas Budi Asali, di mana katanya Pak Budi Asali dia sesuka hatinya menafsirkan kitabnya dia. Nah, makanya dia ngamuk-ngamuk nih, jangan asal aja kamu tafsirkan kitab kami. Karena pada waktu itu Pak Budi Asali dia menceritakan bahwa temannya TikTok bilang katanya di Islam itu orang yang meninggal itu tidak langsung di neraka atau langsung di surga. Bukan, tidak langsung ke surga katanya, tapi transit dulu di neraka semuanya. Setelah selesai di neraka, mungkin dosanya udah selesai, baru dia bisa ke surga. Itu Pak Budi Asali menceritakan kesaksian dari teman-temannya. Tapi bapak ini dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, dibilang jangan kamu asal-asal ya, jangan kamu asal bicara. Apa yang kamu katakan itu dengan akalmu sendiri, gak boleh menafsirkan sesuka udelmu sendiri. Kitabnya katanya, dia marah-marah begitu. Tapi setelah kita cek-cek nih cuy, ya ternyata jejak digital tuh memang kejam guys. Kenapa? Karena ternyata dia didapati dalam videonya, mungkin video udah lama ya, dia mengatakan dan membahas sendiri soal Alkitab, tetapi nafsirkan sesuka hatinya sendiri. Coba kita nonton videonya ya. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Mesti bersih. Nggak bersih, nggak masuk surga. Makanya nanti ada orang-orang yang bermaksiat, walaupun dia mukmin tapi dia bermaksiat, akan dicuci dulu dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Kita akan melihat ternyata asal mula para polemikus Islam ini ngamuk-ngamuk kejang-kejang ya. Ternyata berawal dari sebuah pertanyaan berikut ini. Ini mualaf ya kayaknya. Iya. Iya, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Nggak usah perkenalan ya. Perkenalan Boleh, dikit boleh. lah ya, sekalian promosi ya. Saya Khadijah dari YouTube Natalia Iriani. Di sini saya ingin bertanya ke Pendeta Budi Asali. Sebelumnya Pak, tadi saya mendengar penjelasan dari Pendeta Budi Asali mengenai insya Allah. Nah sebenarnya gini ya Pak ya, kalau di dalam Islam kami itu selalu menggunakan kata insya Allah di awal itu karena untuk menunjukkan ketaatan kami kepada Allah. Karena itu untuk bentuk berserah diri kami kepada Allah untuk kehidupan yang selanjutnya, untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kami tidak bukannya gini ya, kami bukanlah orang yang ragu-ragu akan masuk surga atau tidak. Karena semua itu sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Di situ Allah menjanjikan surga dan diberikan kepada orang-orang yang beriman itu kekal di dalamnya. Nah, justru malah di surat Al-Mulk ya ayat 8 sampai 10, di situ juga ada kehidupan yang kekal, tapi kekal untuk orang-orang kafir di neraka. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat terjawab ya. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta Budi Asali ini tadi menanyakan, mengklaim, bukan menanyakan lagi ya, mengklaim bahwa orang Islam ini masih ragu-ragu masuk surga dengan perkataan ada kata insya Allah di depannya, mengucapkan insya Allah masuk surga. Padahal sebenarnya itu nggak usah nggak usah kaget. Bisa tolong dibukakan Cici Jesslyn?
Oh, belum bisa. Oke. Berapa detik? 20 detik. Oke, saya tunggu. Nanti tolong disiapkan datanya. Sebenarnya 2 menit. Gak boleh bertanya? Karena 2 menit. Oh, 2 menit. 2 menit sudah habis waktu. Boleh? Boleh, saya diizinkan. Oke. Sekarang saya bertanya, bisa minta disiapkan nggak bisa disiapkan datanya? Nggak bisa. Oke, kalau gitu saya langsung sebutkan saja, teman-teman bisa di cross check sendiri, Bapak Ibu yang terhormat bisa dicek sendiri. Di Yakobus 4:15, di situ dikatakan harus cepat ini ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bisa dilihat di terjemahan lama, di situ dikatakan, melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita ini akan hidup, kita akan hidup membuat ini atau itu. Nah, di situ sudah jelas kehidupan selanjutnya itu akan disebutkan insya Allah. Mengenai hidup itu dikatakan itu kehidupan surga. Bukankah kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang kekal seperti di Yohanes 17 ayat 3. Jadi pertanyaannya, kenapa Bapak malah mempermasalahkan kami yang lebih mentaati ajaran para nabi menggunakan kata insya Allah di dalamnya, sedangkan Bapak sendiri membantahnya? Terima kasih. Nah, jadi semua kericuhan pada waktu debat itu dipicu dari pertanyaan si mualaf ini yang kemudian dijawab oleh Pendeta Budi Asali, ya, seperti berikut ini. Yang insya Allah dalam Alkitab kan sudah saya jelaskan. Saudara tadi tidak mendengar atau gimana? Itu tidak ada urusannya dengan keselamatan. Saya sudah menjelaskan itu, saya tidak akan menjelaskan ulang. Lihat videonya saja kalau mau. Ya, lalu saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala nanti kepada ahli jannah nih, idza adkhala ahlul jannatil jannah, ya, ketika orang yang akan pernah mampir ke neraka tuh, ada orang-orang yang akan mampir ke neraka dulu, cuci dosanya. Karena orang surga atau ahli surga ini akan masuk ke dalam surga orang-orang yang bersih aja. Orang yang nggak bersih nggak bakal masuk surga, Pak. Itu tiketnya, mesti bersih. Nggak bersih nggak masuk surga. Makanya nanti ada orang-orang yang bermaksiat, walaupun dia mukmin tapi dia bermaksiat, akan dicuci dulu dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu ya. Dan ingat, jangan mau masuk neraka. Ya, karena ada orang bilang nggak apa-apa lah, setahun 2 tahun di neraka. Oke, habis itu kan ke surga juga. Jangan rendah amat obsesinya. Ya. Jangan, ini nggak pernah dikatakan sama Nabi, sama para sahabat, sama para salaf, enggak. Para salaf keinginan ngelihat neraka ogah, ngelihat neraka ogah. Ini mau masuk mampir 2 tahun, 3 tahun bersihin, na'udzubillah. Kenapa kita nggak masuk surga secara langsung saja kalau masih bisa ada kesempatan kita untuk masuk langsung? Kan Rasulullah SAW masih mengatakan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan bayangin ikhwata, tanpa hisab, tanpa adab, nanti mereka nih akan masuk duluan memang. Surga nanti setelah selesai semuanya, orang akan diganjar oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu surga tertutup, nggak ada yang terbuka, satu pun pintu nggak ada yang terbuka. Sampai semuanya udah kumpul, ada satu orang yang datang kepada penjaga surga mengatakan, bukakan pintu surga. Maka dia mengatakan, siapa kamu? Lalu ia katakan dengan penuh ketawaduan, nggak ada kesombongan, aku Muhammad. Baik,
salam Tuhan ke videonya. Kita sudah simak apa yang ada di video tadi. Ya, saudara, beberapa hari yang lalu kita lihat di media, ya, bagaimana terjadi satu persoalan kecil di ruang debat Bapak Pendeta Budi Asali dengan beberapa orang Muslim. Ya, berawal dari satu pertanyaan, dan pertanyaan itu dijawab oleh Bapak Pendeta Budi Asali, dan Bapak Pendeta Budi Asali menjelaskan atau menceritakan kisah temannya, yang mana temannya ini mengatakan bahwa di dalam Islam orang yang berdosa itu disucikan dalam api neraka, dan setelah itu mereka dibawa ke sorga. Dan seorang bapak yang membahas ayat Alkitab di video awal tadi ada di dalam ruang debat itu, dan dia marah, saudara, dalam Tuhan. Ya, dia tidak terima, dia berkata bahwa itu tidak benar, ya. Padahal kita sudah mendengarkan penjelasan seorang ustadz di video barusan bahwa memang ajaran mereka seperti itu, ya. Orang-orang yang berdosa disucikan di dalam api neraka, baru setelah itu dibawa ke sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, lucunya, ya, seorang bapak tadi yang sempat marah di ruang debat Bapak Pendeta Budi Asali, ya, dia membahas ayat Alkitab gitu loh, ya. Ketika Bapak Pendeta Budi Asali yang menceritakan kisah temannya yang mengatakan bahwa orang Islam yang berdosa disucikan dalam api neraka, bapak ini ngamuk, bapak ini marah. Tapi dia sendiri, ya, suka membahas Alkitab yang jelas-jelas Alkitab itu bukan kitabnya dia gitu loh. Ya, jadi sungguh aneh, ya, ketika isi kitabnya dibicarakan dia marah, tetapi dia sembarang membicarakan kitab orang lain gitu loh. Lagian apa yang dia sampaikan tadi mengenai anak Abraham itu tidak benar, karena yang ditulis Alkitab yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi beliau di video tadi mengutip ayat Alkitab, tapi dia berkata bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, ya. Jadi semoga beliau secepatnya sadar dan bertobat dan tidak lagi membahas Alkitab, karena pembahasannya ngawur, saudara dalam Tuhan, tidak sesuai, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, inilah yang terjadi hari-hari ini. Kalau, ya, mereka membahas kitab Kristen, mereka membahas Alkitab, ya mereka bebas gitu loh. Tapi ketika ada orang lain membahas tentang iman mereka, kitab mereka, ya mereka tidak terima gitu. Jadi kalau mau fair, ya, kalau kalian mau membahas Alkitab, ya kalian juga harus terima kalau kitab kalian dibahas oleh orang lain gitu loh. Ya, jangan mau membahas kitab orang lain tetapi kalian tidak terima ketika kitab kalian dibahas gitu loh. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan mengenai video yang barusan kita lihat bersama. Dan di kesempatan ini saya kembali sampaikan kepada kita, ya, semoga di hari-hari ini, ya, kita tetap semangat memuji memuliakan Tuhan. Semoga kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini. Pastinya suka duka silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap percaya kuasa Tuhan dan bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan di tengah badai persoalan sekalipun. Yakinlah bahwa di waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memerdekakan kita, dan pastinya Tuhan memberikan kita kebahagiaan
ketika kita tetap berserah kepadanya, dan ketika kita tetap percaya akan kuasanya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.